pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi ajar bab 12 tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, penggolongan makhluk hidup, serta perubahan makhluk hidup. Semoga kiranya materi ajar kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi ajar dengan judul Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, penggolongan makhluk hidup, serta perubahan makhluk hidup. Dengan mata kuliah Kajian IPA SD 1, dosen pengempu Ibu Nana Citra Lestari, SSI MPD. Nah, selanjutnya untuk pemateri, nama Yetri Almayanti Yedida, NPM 30620561187, kelas 36, Prodi Studi PGSD, STKIP PGRI Banjarmasin 2020. Tujuan mahasiswa memahami konsep tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, penggolongan makhluk hidup, serta perubahan pada makhluk hidup. Pembahasan yang pertama membahas tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, penggolongan makhluk hidup, perubahan pada makhluk hidup. Nah, pada ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama memerlukan makanan, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima bernafas. Nah, ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada golongan hewan berdasarkan tempat hidupnya dibedakan menjadi 3, yaitu darat, seperti kera, dan kuda. Nah, selanjutnya pada tempat hidupnya di air, yaitu contohnya ikan dan kuda laut. Nah, yang ketiga darat dan air, atau bisa kita sebut dengan amfibi, contohnya katak dan salamander. Selanjutnya berdasarkan cara bergerak dibedakan menjadi 4, yaitu kaki, contohnya kuda, kambing, sapi. Selanjutnya sayap, contohnya lebah, burung, kupu-kupu. Selanjutnya perut, antara lain ular, cacing, dan belut. Selanjutnya sirip, yaitu ikan, hiu, dan paus. Nah, selanjutnya berdasarkan makanannya, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, contohnya sapi, kambing, kuda. Selanjutnya hewan pemakan daging atau karnivora, contohnya singa, harimau, serigala. Nah, dan yang terakhir hewan pemakan tumbuhan dan daging atau omnivora, contohnya beruang, monyet, musang, dan tikus. Nah, selanjutnya berdasarkan cara berkembang biak, yang pertama hewan melahirkan atau vivipar, contohnya sapi, kambing, kuda. Nah, selanjutnya hewan bertelur atau ovipar, contohnya ayam, bebek, burung. Nah, selanjutnya hewan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, contohnya ikan pari, hiu, beberapa jenis ular seperti ular boa, ular sanca, dan ular piton. Nah, selanjutnya menurut penutup tubuhnya, hewan dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama hewan berambut, contohnya anjing, monyet, beruang, dan kucing. Nah, yang kedua hewan berbulu, contohnya burung, angsa, dan ayam. Nah, yang ketiga hewan bersisik,
Contohnya ikan, ular, dan buaya muara. Nah, dan yang terakhir, hewan bercangkang. Contohnya bekicot, siput, dan kerang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada golongan tumbuhan. Nah, pada golongan tumbuhan dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Ada yang di darat, contohnya pohon mangga, bunga melati. Nah, yang selanjutnya yang hidup di air, contohnya enceng gondok dan bunga teratai. Nah, berdasarkan bentuk akar, tumbuhan dibedakan menjadi akar serabut, contohnya padi, jagung, pisang, dan tebu. Nah, selanjutnya akar tunggang, contohnya rambutan, mangga, dan jeruk. Nah, berdasarkan bentuk batang, tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu batang berkayu, contohnya pohon mangga, pohon jambu. Nah, selanjutnya batang basah, contohnya pohon pisang dan tumbuhan bayam. Nah, selanjutnya batang rumput, contohnya bambu dan padi. Nah, berdasarkan jenis biji, tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama berkeping 1 atau monokotil, contohnya padi dan jagung. Nah, berkeping 2 atau dikotil, contohnya mangga dan jambu. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuk daun, tumbuhan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, menyirip, contohnya daun mangga dan daun jambu. Nah, selanjutnya menjari, contohnya daun pepaya, daun singkong. Nah, selanjutnya daun melengkung, contohnya daun kuping gajah dan daun sirih. Nah, dan yang terakhir, daun sejajar. Contohnya daun padi dan daun tebu. Nah, pada ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, berdasarkan kebutuhannya, yang pertama manusia. Manusia membutuhkan yang pertama makan. Nah, makan di sini berdasarkan pedoman gizi seimbang. Nah, yang kedua, manusia membutuhkan istirahat atau tidur. Nah, yang ketiga, manusia membutuhkan udara atau bernafas. Nah, yang keempat, manusia membutuhkan sekresi dan ekskresi. Dan yang kelima, manusia membutuhkan tempat tinggal. Nah, yang keenam, manusia membutuhkan olahraga. Dan yang terakhir, manusia membutuhkan jalan-jalan atau hiburan. Nah, selanjutnya, kebutuhan makhluk hidup pada hewan. Yang pertama, hewan membutuhkan makanan. Nah, hewan juga membutuhkan air atau minum. Nah, yang ketiga, hewan juga membutuhkan udara. Dan yang terakhir, hewan membutuhkan tempat tinggal atau habitatnya. Nah, selanjutnya, pada kebutuhan makhluk hidup yang dibutuhkan tumbuhan, yang pertama, tumbuhan membutuhkan makan. Nah, makan di sini, tumbuhan ini berbeda dari manusia dan hewan. Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Karena tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun, di mana dalam proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Nah, pada proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan matahari pertama. Yang kedua, tumbuhan juga membutuhkan
udara, yang ketiga air atau CO2, dan yang terakhir zat hara atau unsur tanah. Nah, selanjutnya perubahan pada makhluk hidup. Nah, pada pembahasan perubahan pada makhluk hidup ada pada pertumbuhan pada manusia, pertumbuhan pada hewan, dan yang terakhir pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pada pertumbuhan di manusia, faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu yang pertama genetik, nah yang kedua hormon, yang ketiga makanan, yang keempat istirahat, dan yang terakhir olahraga atau aktivitas gerak pada manusia. Nah, pertumbuhan pada hewan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu ada dua, faktor internal, faktor dari dalam yaitu sifat genetik atau gen, sifat dari induk, yang kedua hormon pada faktor internal. Nah, pada faktor eksternal atau faktor dari luar yaitu antara lain nutrisi dari makanan, cahaya matahari, aktivitas fisik, dan air. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya ada faktor internal yaitu gen dan hormon. Selanjutnya faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembaban, suhu, dan tanah. Nah, di sini merupakan contoh pertumbuhan pada manusia dimulai dari, yang pertama dari bayi, yang kedua fase kanak-kanak, yang ketiga remaja, yang keempat dewasa, dan yang terakhir lanjut usia. Nah, selanjutnya, pertumbuhan pada hewan. Di sini saya mencontohkan pada hewan katak. Nah, pada pertumbuhan pada hewan katak yang pertama mulai dari telur dari katak dewasa, selanjutnya bertumbuh atau berkembang menjadi kecebong, dan yang ketiga katak muda, dan terakhir menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya pertumbuhan pada hewan. Nah, yang pertama telur yang merupakan hasil dari perkawinan ayam dewasa. Selanjutnya telur berkembang menjadi embrio di dalam cangkang. Selanjutnya telur menetas dan menjadi anak ayam, dan selanjutnya anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya pada pertumbuhan pada hewan yang saya contohkan selanjutnya yaitu pada siklus hidup kupu-kupu. Nah, di sini kita bisa melihat kupu-kupu itu ternyata merupakan hasil metamorfosis. Nah, yang diawali dari telur dari hasil kupu-kupu dewasa, selanjutnya menjadi larva atau caterpillar, selanjutnya berkembang atau bertumbuh menjadi pupa atau chrysalis, dan selanjutnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, selanjutnya
contoh pada pertumbuhan pada tumbuhan. Di sini saya berdasarkan gambar ilustrasi kita bisa lihat ada biji. Nah, tumbuhan itu awalnya dari biji. Nah, selanjutnya biji berkembang menjadi kecambah dan selanjutnya bertumbuh menjadi tumbuhan muda. Dan tumbuhan muda menjadi tumbuhan dewasa. Nah, jadinya setiap makhluk hidup itu memiliki proses-prosesnya masing-masing. Nah, kesimpulan. Pada ciri-ciri makhluk hidup, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. Pada dasarnya, kebutuhan makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan, air, udara, sinar matahari, dan tempat tinggal. Nah, penggolongan makhluk hidup yaitu dengan cara penggolongan pada hewan berdasarkan tempat hidupnya, kondisi fisik, jumlah kaki, jenis makanan, dan cara berkembang biak. Nah, pada tumbuhan, bentuk akar, bentuk daun, bentuk biji, berdasarkan tempat hidupnya juga, dan selanjutnya pada perubahan pada makhluk hidup. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan tersebut merupakan daur hidup atau fase hidup yang berubah untuk menjadi makhluk dewasa atau complete phase. Nah, dalam keberlangsungan hidup, makhluk hidup terjadi umumnya karena adanya makanan, aktivitas bertumbuh, bergerak, dan istirahat atau tidur. Nah, terima kasih. Hari baru, semangat baru, semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini pada bab 12 tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, penggolongan makhluk hidup, serta perubahan pada makhluk hidup. Semoga materi ajar kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, selamat pagi.